Majlis Taklim Rukun Irfan karena ayeuna kami terlepas pas 27 Rajab. Naon dina 27 Rajab? Ya, Isra. Tapi karena kalian para santri sedang di lockdown, ya, di karantina, di lockdown, tidak boleh kemana-mana. Begitupun yang dari luar tidak boleh ke sini, dibatasi, sehingga kita mengikuti anjuran pemerintah. Maka pengajian majlis taklim dengan jamaah masyarakat sekitar digantikan pada minggu-minggu yang akan datang, sehingga karena sudah jadi kebiasaan hari Minggu sore kita mengaji dan ini momennya Isra Mi'raj, sekalian saja pada sore ini kita membahas secara hikmah dan rahasia dari Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diabadikan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ieu nya kudu katalar sabab bisi aranjeun sukan ceramah kamana-mana pas momen Rajaban Isra Mi'raj. Ayat ieu menjadi sering dibahas, dijadikan pembahasan. Jadi pada suatu malam Nabi Muhammad SAW keluar dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddas, kemudian naik ke langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Subhanahu asra bi 'abdin laila minal harami ilal aqsa fa'fila. Maha suci Allah yang jalankan hamba dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashab bima qad wa'ada wal ali wal ashab bima qad wa'ada. Ada yang beranggapan bahwa di luar udara yang menyelimuti bumi atau sering kita katakan sebagai atmosfer itu adalah api, dan bumi adalah tempat makhluk bisa hidup karena terlindungi oleh atmosfer dari panas yang berada di luar atmosfer. Sehingga apabila ada orang yang menembus ke langit keluar atmosfer ini, kata mereka ini pasti sudah terbakar, hangus, pasti terbakar. Nah, pendapat ini ya jelas salahnya,
Karena alam ini kan baru dan ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Nah, sehingga kita jangan sampai mengingkari peristiwa Mi'raj, ya. Karena semua lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ridho pasti bisa, meskipun secara sains mungkin secara akal kita sulit memahaminya, tapi kita wajib mengimaninya. Jadi mengingkari peristiwa Mi'raj dengan alasan ruang angkasa di luar bumi penuh api sama dengan mengingkari hidupnya penghuni neraka dalam neraka. Padahal semua sepakat bahwa mereka para penghuni neraka berada di dalam neraka dalam keadaan hidup, meski neraka dipenuhi dengan api. Inkaru mi'rajin ka inkari jawaz baqai ahlin narihum ahya baraj. Yang ingkar mi'raj seperti mengingkari tetapnya ahli neraka yang hidup pasti. Salli wa sallim daiman abada. Salli wa sallim daiman abada. Wal ali wal ashabi qad wahada. Wal ali wal ashabi qad wahada. Kemudian kita pun harus meyakini bahwa Isra Mi'raj Nabi itu dengan ruh dan jasadnya. Jadi para pengikut kebenaran sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan pada malam Mi'raj dan beliau pergi dengan jasadnya lalu naik ke langit pun dengan jasadnya. Ada di Quran surat An-Najm ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka naqaba qausaini aw adna. Maka jadilah dia dekat pada Nabi Muhammad secara dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Innahu bil jasadi qad usriya bih urija bis samaihu bi jasadi. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad dengan penuh keyakinan. Sholli wa sallim daiman abada. Sholli wa sallim daiman abada. Wal ali wal ashabi qad wahada. Wal ali wal ashabi qad wahada. Kita harus yakin bahwa Nabi diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun harus yakin bahwa beliau Isra Mi'rajnya dengan ruh dan jasadnya, ya. Kemudian kita pun harus yakin bahwa beliau sangat jelas melihat surga, melihat neraka dan hal-hal lainnya seperti yang disebutkan dalam berbagai riwayat. Di antara beberapa hadis-hadis tentang Mi'raj, ya, jadi baina ana naimun fil hatimi wa rubama qala fil hajari
iz atani atin fasyaqqa ma baina hadhihi la hadhihi. Ketika aku sedang tidur dekat dinding Ka'bah, atau mungkin beliau mengatakan dekat Hajar Aswad, tiba-tiba seorang datang kepadaku, kemudian dia mendekati membelah antara ini sampai ini. Jadi dada Nabi Muhammad SAW dibelah oleh malaikat, ya, dibelah oleh malaikat. Faqala baina anakuntu iman fil hajari iz atani atin tumma Husaqqa ma baina hadi ila hadi Qaula Rasulillahi fahfadwahudi. Waktu Nabi tidur dekat Hajar Aswad, kemudian didatangi malaikat. Lalu malaikat membedah dada Nabi. Ini sabda Nabi, wajib diyakini. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab bima qad wa'ada. Wal ali wal ashab bima qad wa'ada. Setelah dada Nabi dibelah oleh malaikat, kemudian hati Nabi SAW dikeluarkan dan dicuci dengan air jam-jam. Nabi diberi wadah dari emas, kemudian Nabi diberi wadah dari emas yang dipenuhi iman dan hikmah. Setelah dicuci, baru kemudian hati Nabi SAW diletakkan kembali pada tempatnya. Itu ada di hadisnya, fastakhraja qalbi wa ghasalahu bima zamzam wa utitu bi qasdin min dhahabin mamlu'in imanan wa hikmatan. Wa ghusila qalbi tsumma khusya. Tsumma huwa stakhraja qalbahu tsum wasalahu bima zamzama ya'un. Wa kana utiya bi tasdin min zahab muli abil imani wal hikmati tab. Malaikat mengeluarkan hati Nabi dengan air zam-zam, hatinya dicuci. Lalu wadah emas diberikan Nabi yang dengan iman dan hikmah dipenuhi. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab bima qad wa'ada. Wal ali wal ashab bima qad wa'ada. Kemudian Nabi SAW diberi buruk. Buruk hewan tunggangan berwarna putih, ukurannya di atas keledai dan di bawah babol. Utitu bil buraki wa huwa dabatun abiyadu qawiman dunal qasli yadhu hafiru inda muntaha qarfihi. Aku, kata Rasul, diberi buruk, yaitu seekor hewan tunggangan berwarna putih, ukurannya di atas keledai, di bawah babol yang meletakkan kukunya di ujung penglihatannya. Ini hadis dari riwayat Abu Nu'aim, ya.
utiya bil buraqi thumma raqibah hatta ata baital muqaddasi wah. Nabi diberi buraq dan menaiki sampai Baitul Muqaddas di malam hari. Salli kedua malaikat menaikkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas buraq hingga sampai di pinggiran Palestina. Di sana Nabi melihat seorang wanita, tangan dan kakinya dililit dengan gelang perhiasan, pakaiannya mewah, mengenakan kalung dari mutiara yang menggantung dari dadanya hingga tulang selangkangnya. Wanita itu berdiri tepat di depan Nabi lalu berkata, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad." Nabi pun menoleh ke arahnya. Ini dari hadis riwayat Zaid bin Ali bin Husain. Faida ana bimra'atin masbuhatil akari tarfau fi zinati min thiyabi alaiha abdun min lu'lu'in qad nuzima min sadriha ila ma yali taraqiha wa qifatan wasatul ain faqalat ya Muhammad ya Muhammad faltafat ilaiha. Kemudian faqala Jibril hal tadri man hadhihi qultu Allahu a'lam qala hadhihi dunya zayyinat laka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hajata li fid dunya. Jibril, apakah engkau tahu siapa wanita itu? Rasul menjawab, Allahu a'lam. Kemudian Jibril berkata bahwa hadhihi ad-dunya, dia itu dunia yang telah dihiasi untukmu. Ya. Tapi jawab Rasul, la hajata li fid dunya, aku tidak butuhkan dunia. Jadi dunia dianalogikan ibarat perempuan yang penuh dengan perhiasan, ya, penuh mengenakan perhiasan mutiara, ya, pakaian mewah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kan semua orang menginginkan, ya, begitupun dunia semua orang menginginkan, tapi Rasul mengatakan la hajata li fid dunya. Wal mar'atud dunya tuzayyanan lahu faqala la hajata li tanabbahu. Wanita yang dihiasi itu dunia, kata Nabi, aku tak membutuhkannya. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wallahi mendengar seseorang memanggil dari sebelah kanan. Falamma madaitu sa'atan idzan munadi yunadi an yamini yaqulu ya Muhammad ya Muhammad faltafatu ilaihi. Jadi seseorang memanggil dari sebelah kanan, ya. Tidak lama setelah itu aku mendengar seorang memanggil sebelah kanan, wahai Muhammad, hai Muhammad. Aku menoleh ke arahnya. Faqala Jibril hal tardiman hadza.
Tahukah engkau siapa yang mengambilmu itu? Qultu Allahu a'lam. Nabi menjawab, Allahu a'lam. Qala hadza dinul Yahud yad'uka. Itu adalah agama Yahudi, dia mengajakmu. Walau ajabta latahawwadat ummatuka. Kalau seandainya kamu menjawab panggilannya, maka umatmu akan meluk agama Yahudi. Kemudian fakultu, Rasul berkata, fala hajatali fi dinil Yahudiyah. Aku tidak mempunyai keperluan pada agama Yahudi. Maka nanadaan yaminihu dinul Yahudi kana yad'uhu lahu. Walau ajabahu laqad tahawwadat ummatuhu fa innaha qad dhallat. Orang yang memanggil dari kanan Nabi agama Yahudi, yang mengajak Nabi, jika dipanggil dan Nabi menjawabnya, maka beragama Yahudi umatnya. Sholli wa sallim da'iman ala sholli wa sallim da'iman ala wal ali wal Kemudian hal yang sama juga, falama mogoi itu saat tanpa ada murid Yasari. Sekarang dari sebelah kiri, ya Muhammad, ya Muhammad. Hal tapatu ilahi faqala Jibril, hal tatrima hada. Qultu Allahu a'lam. Qala hada dinun Nasara. Kalau tadi dinul Yahud, sekarang dinun Nasara. Ya da'uka. Kalau ajabta latana sholat ummatuka. Faqultu fala hajata li fihi. Kalau tadi dan mengajak di sebelah kanan itu adalah agama Yahudi, nah sebelah kiri ini agama Nasrani. Maka nanadaan yasarihu dinun Nasara kana yad'uhu lahu. Walau ajabahu laqad tanassarat ummatuhu fa innaha qad dhallat. Orang yang memanggil dari kiri Nabi agama Nasrani, yang mengajak Nabi, jika dipanggil dan Nabi menjawabnya, maka beragama Nasrani umatnya. Sholli wa sallim da'iman ala sholli wa sallim da'iman ala wal ali wal ashabi ma wal ala wal ali wal ashabi ma wal wala. Kemudian Nabi sampai di Baitul Muqaddas. Lantas Jibril memanggil Mikail. Mikail memanggil malaikat yang lainnya, dan malaikat yang lain itu pun memanggil malaikat yang lainnya yang di sebelah kanannya. Para malaikat itu adalah penjaga surga. Mereka mendatangkan tangga dari surga Firdaus yang dihiasi dengan mutiara. Hatta intaha ila baitil muqaddas fa arsalul mi'raj min firdausi. Hingga Nabi sampai di Baitul Muqaddas, malaikat datangkan tangga dari Firdaus. Kemudian tangganya itu sangat indah.
lebih indah dari yakut, permata, perak, emas dan jamrud. Tangga itu menjulang dari Baitul Muqaddas ke langit dunia. Lalu Jibril membawa 2 wadah. Di Baitul Muqaddas Nabi SAW sholat 2 rakaat. Kemudian Jibril alaihissalam membawakan 2 wadah, yang satu berisi susu dan satunya berisi arak. Dan Nabi memilih susu. Kemudian kedua malaikat yang bawa Nabi menurunkan Nabi dari buruk. Lalu Jibril mengikat buruk tersebut. Wasallaitu fihi raka'ataini. Fa'atani Jibril alaihi salam bi ina'in min laban wa ina'in min khamrin. Fahtartu al-laban faqala Jibril ikhtarta al-fitrah. Jadi karena Rasul memilih susu daripada arak, kata Jibril, engkau telah memilih fitrah. Fafihi shollalil ilahi rak'atain Tuma ata Jibril bil ina'ain Fahtarola perantum balin Nabi kola Iftar tafid rotan fa'amin waqbala. Lalu di Baitul Muqaddas Nabi sholat dengan khusyuk, jumlahnya 2 rakaat. 2 wadah arak susu diberikan. Nabi milih susu itu kesucian. Sholli wa sallim daiman ceritanya masih panjang dari berbagai riwayat hadis Nabi ya. Sampai di sini yang paling harus jadi catatan bagi kita adalah Mi'raj itu simbol kita naik, Nabi naik ke tidak hanya tapi kan juga mencapai surga Firdaus sampai barusan ya. Tapi ingat tadi godaannya itu adalah ya, pertama tentu harus membersihkan jiwa dulu. Tadi Rasul dibersihkan dulu apanya, hatinya diisi oleh iman dan hikmah. Berarti kita ketika kita ingin mi'raj, ketika kita ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus kita lakukan adalah membersihkan hati dan jiwa kita. Bersihkanlah hati dan jiwa kita. Bersihkan dengan apa? Tadi tingkatkan terus keimanan kita. Iman memang yazidu wa yanqus, iman naik turun, tapi kita harus berupaya terus meningkatkan keimanan kita. Bersihkan kolbu kita, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa raga kita. Jiwa kita bersihkan dengan zikrullah, jiwa kita bersihkan dengan baca Al-Quran, jiwa kita bersihkan dengan berjamaah, dengan sholat ya, dan dengan aneka ibadah yang biasa kita lakukan di pesantren terus kita bersihkan. Raga kita bersihkan. Maka hikmah dari virus corona, kobong awal jadi bersih. Hikmah. Nabi kerasa belum pernah melihat kobong awal sebersih itu soalnya. Maka harus terus dibersihkan seperti itu. Dengan Nabi disidak lagi saat melihat perubahan di kobong laki. Kobong laki abi ningali masih biasa-biasa, misalkan ningali perubahan signifikan.
signifikan. Nah, hubungan awal mana ngalih perubahan signifikan bersih. Kecuali ayah WC na macan. WC na. Laki kita mah ya bersih ayeuna tadi kurang bersihan kuaya hikmahna ayeuna musim virus corona bersihan raga urang bersihan lingkungan urang bersihan komong urang bersihan ayeuna pasantren urang jiwa urang terus dibersihan ku zikrullah ku sholawat ya ku maca Quran ya, dan terus beraneka ragam ibadah yang kita lakukan, kita bersihkan jiwa kita, kolbu kita. Jadi warga setelah itu nanti, kalau kita ingin naik ke raja, atau kalau Rasul tadi Mi'raj, tadi Rasul yang pertama apa yang yang memanggil Rasul yang pertama apa? Wanita cantik. Wanita cantik yang dengan perhiasan lengkap ya, perhiasan mutiara. Yang itu yang pertama memanggil Rasul. Berarti ketika setelah kita nanti setelah kita membersihkan jiwa raga kita, godaan yang pertama yang bisa kita ambil dari sini adalah godaan dunia. Godaan dunia. Godaan dunia. Rasul tadi dengan tegas menjawab la hajata, butuh. Nah, tapi ketika kita nanti suatu saat kita nanti apakah bisa sanggup kita seperti riwayat Rasul yang mengatakan tidak butuh akan dunia. Dunia itu beragam. Dunia itu tidak hanya sebatas harta, tapi juga pujian itu dunia. Ayeuna mungkin orang haus akan pujian itu pun sama tergoda oleh dunia. Popularitas pun dunia. Termasuk yang biasa kita maknai sebagai harta, benda, tahta, jabatan itu pun dunia. Maka ketika kita tadi sedang berusaha membersihkan diri, sedang berusaha membersihkan raga jiwa raga kita, hati-hati godaan selanjutnya bisa jadi kita akan digoda oleh dunia dengan beragam bentuknya ya, dengan beragam bentuknya. Bisa jadi mungkin dunia itu adalah bagi kita yang masih belajar ingin mendapat pujian kita yang paling pintar, ingin mendapat pujian kita yang paling hebat, kita yang paling kuat dan lain sebagainya. Atau bisa jadi ingin merasa bahwa kita di atas orang lain dalam segala hal, ataupun banyak hal ya, banyak hal. Nah, nanti pun ke depannya kalian sama gitu ya. Jika kalian mengamalkan ilmu kalian nanti kembali ke rumah masing-masing, ada yang diuji dengan kekurangan dunia, misalkan ngajar, tapi kalau ngajar jauh gajian ngajar. Atau kumaha, ada perlu beas, perlu makan, perlu nafkah. Kalau sudah menikah nanti ke depan, nah itu ujian juga. Ya. Kita bisa melewati itu semua atau tidak? Kalau kita bisa melewati ujian godaan dunia tadi, maka naik level selanjutnya. Ya. Tadi Rasul level selanjutnya godaannya dari ajakan Yahudi, ajakan Nasrani. Ya. Kita tahu bahwa Yahudi mencengkram semua aspek. Ya. Ada istilah food, fashion, kemudian apa lagi? Jadi dari sisi makanan, fashion, kemudian culture dan lain sebagainya. Dan kita masuk ke sana atau tidak? Keajakan mereka atau tidak? Sebab walang tarda kal Yahud walan Nasor hatta tattabi'a terus ya. Terus akan ya, termasuk sekarang ya, yang sedang ramai yang mungkin bisa jadi kalau memakai teori konspirasi bisa jadi ya ini semua awalnya itu adalah sengaja atau bahasa Indonesia biological warfare. Jadi perang biologis ya. Trade warfare
perang dagang, biological warfare, nanti pada akhirnya ada military warfare, perang militer. Maka naudzubillah kalau itu terjadi, sampai terjadi, ya, tentu efeknya, multiplier efeknya itu akan kemana-mana termasuk ke kita, ya, Indonesia. Maka kemandirian ekonomi itu harus penting, ya, termasuk ya kita pesantren ya, sedikit-sedikit mempraktekkan kemandirian sembako, ya. Ketika susah mungkin nanti sembako kita ada beras, ada padi yang bisa kita giling jadi beras. Nah, kita ada kolam ikan yang mungkin nanti penting mah ya, jair jam alat jam jam beduk gitu kan. Kita mau jair nanti ke mana jair? Nah, kopi urus tak? Ayah ini jair kan? Para ayah kira tak? Jair jamur itu kan ya. Jamur, ayam sendok, ayam telur, dan lain sebagainya. Jadi untuk sampai mi'raj itu godaannya tentu banyak. Bagaimana kisah selanjutnya? Nah, nantilah pada kesempatan yang lain kita bahas lagi. Sejarah kisah diambil dari riwayat-riwayat hadis-hadis ya mengenai perjalanan Isra. Banyak lahan. Pada intinya nanti pada akhirnya adalah oleh-oleh terindahnya itu adalah sholat, ya. Dan ini oleh-oleh terindahnya sholat dan ya. Isra Mi'raj itu ya seharusnya memperbaiki kualitas sholat kita, memperbaiki tidak hanya kuantitas dan nanti malam pun kita akan baca burdah, ya. Burdah nya dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Kita perbanyak sholawat dengan membaca burdah, karena kan keutamaan sholawat itu kata Nabi, inna awlan nasi bi aktaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling utama di hadapanku kata Nabi adalah yang paling banyak sholawatnya kepada aku. Sehingga kalau kita ingin dipandang menjadi orang yang paling utama menurut Nabi, maka yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sholat. Ya. Wa afdhalun nasi bihi aktaruhum ala rasulihi sholatan ma'lum. Paling utama manusia sisi Nabi, yang paling banyak sholawatnya ke Nabi. Sholli wa sallim daim ala mana. Sholli wa sallim daim ala mana. Wal ali wal Alhamdulillah selama barusan dari sampai sekarang udah berapa kali sholawat kita ya? Udah berapa kali sholawat? Dalam hadis Nabi kan man sholla alayya min ummati marratan wahidatan, barang siapa yang baca sholawat satu kali saja kutiba lahu asyru hasanatin, dituliskan 10 kebaikan, wa muhiyat anhu asyru sayyiatin, dan dihapuskan darinya 10 keburukan. Alhamdulillah orang sudah berapa kali sholawat selama barusan dari jam
4 ya, dari jam setengah 4 sampai sekarang. Nah, berarti insya Allah banyak kita pahala yang kita dapatkan, dan juga insya Allah banyak juga dosa yang terhapus dari kita dengan wasilah bacaan sholat. Itu adalah jadi kata kita surga Firdaus ya. Nah, oke, masih kena panjang perjalanan anak. Jadi apa yang Rasul lihat, kemudian apa yang Rasul dan hikmah apa yang bisa diambil dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kita akan lanjutkan next time insya Allah. Nunggu malam itu tadi. Malam. Wallahu a'lam.